Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sari, NIM D1B1200067 kelas B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang gravimetri, titrimetri, dan kolorimetri. Berikut metode analisis gravimetri jenis. Yang pertama yaitu gravimetri curah hujan atau tertua. Biasa disebut penentuan CL dengan mengendapkannya sebagai AGCL. Terus yang kedua elektrogravimetri. Elektrogravimetri biasa disebut analitik diendapkan pada suatu elektroda dalam sel elektrokimia. Sebagai contoh, oksidasi Pb2+ dan deposisinya sebagai PbO2 pada anoda PT atau pengurangan Cu2 plus ke Cu dan elektrodeposisinya pada katoda PT untuk analisis langsung untuk Cu2+. Terus yang ketiga, gravimetri volatilitas dan termogravimetri, yaitu ketika energi termal atau kimia digunakan untuk menghilangkan spesies yang mudah menguap. Misalnya, menentukan kadar air menggunakan energi panas untuk menguapkan H2O, juga karbon dan hidrogen dalam senyawa organik dapat ditentukan dengan pembakaran dengan O2 menjadi CO2 dan H2HAI. Yang keempat, titrimetri gravimetri, yaitu massa titran alih-alih volumenya diukur atau pengukuran massa jauh lebih akurat dan presisi. Yang terakhir, gravimetri partikulan. Analit ditentukan setelah pemindahannya dari matriks sampel dengan penyaringan atau ekstraksi. Analisis gravimetri curah hujan. Analisis gravimetri adalah salah satu metode analisis makro kuantitatif yang paling akurat dan tepat. Analisis secara selektif diubah menjadi bentuk yang tidak larut dan diendapkan secara kuantitatif dan dari larutannya. Endapan diperlukan agar mudah disaring dan kemudian disaring, dikeringkan, dan akhirnya diukur masanya. Massa analit kemudian dihitung berdasarkan komposisi kimia, PPT, dan massanya. Mengapa menggunakan analisis gravimetri? Karena salah satu kelebihan menggunakan analisis gravimetri tidak membutuhkan zat pembanding dan cara analisis paling sederhana dibandingkan analisis lainnya. Selanjutnya, prosedur operasi standar karbon organik tanah, metode Walkley dan hitam, metode titrasi, dan kolorimetri. Karbon organik tanah. Penentuan karbon organik tanah didasarkan pada metode oksidasi basa, asam kromat, Walkley, dan Black. Karbon organik yang dapat teroksidasi dalam tanah dioksidasi oleh kalium dikromat 0,167 m larutan dalam asam sulfat pekat. Panas reaksi menaikkan suhu yang cukup untuk menginduksi oksidasi substansial untuk tanah yang karbon organiknya sangat tinggi. Metode Walkley and Black dapat menghasilkan hasil pengujian yang rendah karena oksidasi karbon organik yang tidak sempurna dalam sampel bobot. Sampel yang lebih kecil harus digunakan untuk sampel dengan kandungan karbon yang sangat tinggi. Prosedur kerja metode filtrasi, yaitu timbang 1,0 gram tanah kering udara ke dalam labu Erlenmeyer 500 ml. Kemudian tambahkan 10 ml 0,167 Mk2Cr2HAI7 dan putar labu perlahan untuk membubarkan tanah dalam larutan. Kemudian dengan hati-hati tambahkan 20 ml H pekat dengan cepat
2 jadi 4, mengarahkan aliran ke suspensi. Segera putar labu perlahan-lahan sampai tanah dan regen tercampur, kemudian lebih kuat selama total 1 menit. Untuk meminimalkan kehilangan panas, biarkan labu berdiri di atas lembaran berinsulasi selama 30 menit di lemari asam. Kemudian tambahkan 200 ml air ke dalam labu. Tambahkan 10 ml 85% H3PO4. Kemudian tambahkan 3-4 tetes indikator O-phenantrolin atau indikator barium, difenilamin, sulfonat, dan titrasi larutan dengan 0,5 ml. Yang terakhir, hitung untuk persen OC dengan perhitungan yang diberikan. Selanjutnya, prosedur kolorimetri manual untuk pengukuran amonium nitrogen dalam tanah dan tanaman. Kandungan N total sampel tanah dan jaringan tanaman umumnya ditentukan dengan menggunakan metode Kjeldahl. Tanah yang digunakan adalah sampel permukaan dan bawah permukaan dari coastal plain, Piedmont, dan Wright and Valley, wilayah Virginia dengan berbagai kandungan N total. Sampel tanah dan tanaman dicerna menggunakan metode Kjeldahl biasa seperti yang dijelaskan oleh Bremer dan Mulvaney. Dan penentuan NH4 plus kurang N dilakukan pada semua sampel. Spektrofotometer Beckman DU7 digunakan untuk menentukan panjang gelombang optimum untuk prosedur dan waktu minimum yang diperlukan untuk mendapatkan perkembangan warna penuh dalam sampel. Prosedur kolorimetri yang diusulkan adalah adaptasi manual dari prosedur otomatis yang dijelaskan oleh Well et al. Metode ini didasarkan pada reaksi warna antara amonium dan basa lemah campuran, Na salisilat dan sumber klorin, misalnya Na hipoklorit atau dikloroisocyanurat. Tingkat dan intensitas warna hijau yang terbentuk sangat ditingkatkan dengan penggunaan Na nitroproside. Natrium tartrat ditambahkan untuk menghilangkan pengendapan hidroksida logam berat yang mungkin ada dalam diges, terutama jika campuran katalis yang digunakan dalam destruksi mengandung logam berat seperti Cu, Se, atau Hg. Selanjutnya, metode kolorimetri untuk perkembangan penentuan kalium dan aplikasinya pada analisis ekstrak tanah. Prosedur kolorimetri dijelaskan untuk penentuan jumlah mal kalium jiwa diekstraksi dengan regen ekstraksi Bray, dan kalium yang tersedia diendapkan sebagai kobaltinitrit. Penentuan kalium yang diendapkan melibatkan diazotisasi asam salplanilat menggunakan gugus nitrita dan endapan kobaltinitrit, dan selanjutnya digabungkan dengan dimetilanilin untuk menghasilkan jingga metil. Warna diukur dengan absorptiometer spikel. Metode ini berlaku untuk penentuan rutin kalium dalam ekstrak soil. Metode kolorimetri didasarkan pada penentuan kobalt atau nitrit dari endapan. Selanjutnya, penentuan kolorimetri fosfor pada bahan tanah dan tanaman dengan asam ascorbat. Jackson merekomendasikan 4 metode fosfor agar sesuai dengan analisis tanah dan tanaman yang berbeda. Pilihan metode tergantung pada variasi keasaman, suhu, waktu, dan ion pengganggu dari tanah atau ekstrak tumbuhan. Murphy and Riley mengusulkan prosedur asam ascorbat untuk penentuan P dalam air. Prosedur asam ascorbat telah direkomendasikan untuk ekstrak tanah bikarbonat total P dan tanah.
Bahan metode 4 tanah Kanada. Berbagai kandungan bahan organik dan pH. Prosedur kolorimetri HCI, SN, HSO, SN, asap sulfonat, dan vanadat adalah dipekerjakan seperti yang dijelaskan oleh Jackson. Metode asam ascorbat yang diusulkan oleh Murphy dan Riley dimodifikasi sebagai berikut, yaitu Regen, larutkan 20 gram amonium molibdat dalam sekitar 300 ml air, kemudian tambahkan perlahan 450 liter dari 10 NHSO sambil diaduk. Ditambahkan 100 ml 0,5% larutan antimon kalium tartrat. Kemudian encerkan larutan menjadi 1 liter dengan air dan simpan jauh dari cahaya langsung. Regen campuran, tambahkan 1,5 gram asam L-ascorbat menjadi 100 ml dari larutan stok. Regen ini harus disiapkan segar karena tidak disimpan lebih dari 24 jam.